Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaru sabran jamila. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita telah berada di hari Jumat, hari yang ke-8 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Maret tahun 2022 Masehi. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan salah satu bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan-keutamaan. Sya'ban sendiri adalah merupakan bahasa Arab yang artinya adalah jalan yang mendaki. Terkait dengan ini, bulan Sya'ban sendiri adalah merupakan bulan puncak dari bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, mengapa bulan Sya'ban disebut sebagai puncak dari bulan-bulan yang lain, dan fadilah serta keutamaan apakah yang ada dalam bulan Sya'ban? Inilah materi khutbah yang akan kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, yang pertama, bulan Sya'ban disebut sebagai puncak dari bulan-bulan yang lain sebab kata baginda Rasul, bulan Sya'ban ini adalah merupakan diangkatnya amal manusia oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul bersabda, Syahrus Sya'ban turfa'u fi'il a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ini ada sebuah malam yang sangat mulia, dan kemuliaan itu merupakan rahmat Allah kepada kita semuanya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, jika kita berjumpa dengan malam yang mulia itu, yaitu nisfu Sya'ban, malam pertengahan atau malam 15 di bulan Sya'ban. Kalau hari ini kita tengah berada pada tanggal 8 atau hari yang ke-8 di bulan Sya'ban, berarti malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada hari Kamis malam Jumat mendatang. Untuk itulah perlu kami sampaikan terkait dengan pentingnya nisfu Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, di dalam nisfu Sya'ban itu atau malam nisfu Sya'ban, Allah memberikan perhatian yang khusus kepada seluruh makhluknya, dan Allah menyiramkan seluruh rahmatnya dan memberikan ampunannya kepada seluruh makhluk manusia. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittala Allahu ala jami khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban
fayaghfiru bihi jami'a khalqihi illa al-musyrikin aw musahin. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban itu, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa manusia kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasul bersabda, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh dosa umat manusia kecuali yang pertama adalah orang yang berbuat syirik, yang kedua orang yang bermusuhan yang tidak menyapa, yang ketiga orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang keempat adalah orang yang menjalankan rentenir, yang kelima adalah orang yang berperilaku dukun, yang keenam adalah orang yang senantiasa mabuk-mabukan, yang ketujuh adalah orang yang selalu berzina. Orang-orang tersebut tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosanya, serta menyesali serta menjauhi segala dosa-dosa yang telah diperbuatnya masa-masa terdahulu. Orang yang demikian insya Allah akan dikabulkan oleh Allah doanya, dan orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, malam nisfu Sya'ban itu disebut malam yang mulia, sebab malam itu kalau kita berdoa maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasul menjelaskan kepada kita, ada 5 malam yang mana di dalam 5 malam itu apabila kita berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan doa kita. Pertama adalah pada malam 1 Rajab sebulan yang lalu. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban minggu depan. Yang ketiga adalah malam Idul Adha, malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam Jumat. Jadi Allah mengabulkan doa kita pada 5 malam itu. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah malam 1 Rajab, yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Adha, dan yang kelima setiap malam Jumat. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang berbahagia, selain pada 5 malam itu Allah juga memberikan waktu-waktu yang diijabah kepada kita, yang mana pada waktu itu kalau kita berdoa akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktunya bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Kalau kita berdoa pada masa itu maka Allah akan kabulkan doa kita. Oleh karena itu maka muadzin yang bijak setelah melaksanakan azan jangan bergegas langsung iqamah, tapi berilah kesempatan kepada para jemaah kita untuk sholat sunnah, untuk berzikir, baca Quran, dan berdoa kepada Allah. Sebab doa bainal adzan wal iqamah itu adalah termasuk sa'atul istijabah, termasuk waktu-waktu yang kalau kita berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua adalah sepertiga malam. Kalau kita berdoa bangun tengah malam, kita tahajud, kita sholat sunnah tasbih, kita sholat sunnah hajat beserta sholat sunnah yang lain, berzikir dan berdoa kepada Allah sepertiga malam, maka doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita berdoa di waktu itu akan dikabulkan adalah bainal khutbatain, di antara 2 khutbah. Hari ini kita sholat Jumat, ini kesempatan yang terbaik bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Selepas imam, selepas khatib berkhutbah pada khutbah pertama, setelah itu dia duduk jeda untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Pada saat khatib duduk itulah merupakan bainal khutbatain, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Pada saat itu kita disunnahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa bainal khutbatain itu, maka Allah akan ijabah
doa kita. Sebab bainal khutbatain termasuk sa'atul istijabah. Yang keempat, kita akan dikabulkan doa kita oleh Allah bainal maghrib wal isya, adalah waktu antara maghrib dan isya. Oleh karena itu orang-orang tua terdahulu ketika sudah masuk maghrib, dia segan untuk turun dari masjid, segan turun dari musola, dia terus iktikaf di masjid untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Sebab orang itu tahu bainal maghrib wal isya adalah merupakan sa'atul istijabah, waktu yang ijabah apabila kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Keutamaan bulan Sya'ban yang ketiga adalah merupakan bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, "Ala inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, keutamaan bulan Sya'ban adalah diturunkannya ayat perintah Allah kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita agar kita bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bulan Sya'ban yang kelima adalah merupakan bulan sejarah bagi peradaban dan akidah Islam yang terjadi pada 14 abad tahun yang silam. Sejarah yang pertama adalah sejarah dirubahnya kiblat umat Islam yang pada waktu itu berkiblat ke Masjidil Aqsa Palestina, diperintahkan oleh Allah untuk merubah berkiblat ke Masjidil Haram Makkah Mukarramah. Sejarah yang kedua adalah sejarah mukjizat baginda Rasul dengan izin Allah mampu membelah bulan menjadi dua. Sejarah ini diawali ketika Raja Malik bin Dinar, salah seorang raja besar negeri Syam ketika itu, datang ke Mekah untuk menjumpai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa puluhan bala tentaranya, ingin mengetahui sejauh mana kesungguhan kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berjumpa dengan baginda Rasul, Raja Malik bin Dinar ini meminta kepada Rasul, "Ya Muhammad, kalau engkau sungguh-sungguh adalah nabi, Rasul Allah, maka tunjukkanlah mukjizatmu kepada kami sebagaimana nabi-nabi terdahulu yang memiliki mukjizat kepada umat-umatnya." Maka dengan izin Allah dibantu malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat yang lainnya, ketika itu siang hari menjadi gelap gulita dan muncullah bulan. Ketika bulan sudah muncul dengan izin Allah, dibantu oleh para malaikat, bulan dengan lambat laun semakin mengecil dan semakin mendekat kepada baginda Rasul sampai akhirnya sebesar piring ada di telapak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan itu ada di tangan baginda Rasul, lalu dibelahlah bulan itu menjadi dua, yang sebelah bagian ditaruh di tangan sebelah kanan dan sebelah bulan sebagian ditaruh sebelah kiri. Kemudian digabungkan kembali bulan itu dan dilepaskan kembali oleh baginda Rasul. Maka kemudian dengan mukjizat itulah Raja Malik bin Dinar beserta para bala tentaranya dan seluruh warga negara Syam ketika itu bersyahadat mengakui kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sejarah ini kemudian ditulis oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai dan Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya Maulid Diba, Mauliduhu fi Makkah wa hijratuhu ilal Madinah wa sultanuhu fi Syam. Baginda Rasul lahir di Makkah, hijrahnya ke Madinah dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam bukan bermakna baginda Rasul menjadi Raja Syam, tetapi telah menaklukkan Raja Syam beserta para tentaranya dan seluruh umat warga negeri Syam dengan kerasulan dan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan yang mulia ini Allah memberikan rahmat kepada kita.
Allah memberikan hidayah kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang tinggal 3 minggu lagi. Oleh karena itu, ketika bulan Rajab masuk pada bulan yang lalu, baginda Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Semoga yang hadir Allah takdirkan menjadi manusia yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan umur kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang tinggal 3 minggu lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wastaghfiruh innahu was samiul alim.